Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini exit tol Warakas yang menjadi salah satu jalur penting untuk supporter Indonesia yang akan menuju ke salah satu stadion termegah di dunia, yaitu Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang berada di Jakarta Utara, teman-teman. Dan hingga saat ini progresnya sangat baik sekali, teman-teman. Dan di sini kita lihat pelangnya sudah ada ya, belok kanan dari exit tol tersebut itu menuju ke Warakas, dan belok kiri itu menuju ke Jakarta International Stadium. Tetapi untuk exit tolnya ini sebenarnya belum ada namanya ya, teman-teman. Ini hanya dugaan sementara saja, mungkin namanya akan dinamakan exit tol Warakas karena dekat daerah Warakas pastinya. Dan di sebelah kanan kita ini adalah tol Wiyoto Wiono ya, teman-teman, ataupun tol Podomoro yang akan menjadi salah satu akses yang menuju ke tol Siatmo ataupun tol ke bandara, maupun beberapa daerah penyangga di Jakarta ya, teman-teman, seperti Bogor, Bekasi, Depok. Bisa juga lewat sini, teman-teman. Dan di depan kita ini nantinya exit tol ini akan keluar di gang 14 dan gang 15 ya, teman-teman. Dan nantinya di perempatan depan kita ini merupakan gang 21 yang nantinya disinilah akan terpecah ya jalur-jalurnya, seperti di blok kiri yang pertama ini menuju ke Danau Sunter, teman-teman. Dan di depan kita ini UDETS-nya ataupun gorong-gorongnya sudah terpasang ya, teman-teman. Dan kemungkinan besar ini rumah-rumah yang ada di sekitar sini pun ini akan terkena kayaknya, teman-teman, di dampak dari pembangunan exit tol Warakas ini, karena memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa daerah Jakarta Utara ini agak sedikit kumuh ya, teman-teman, sehingga banyak rumah-rumah ilegal yang menempati tanah-tanah pemerintah, sehingga ketika pemerintah kita ingin melakukan pembangunan itu maka akan banyak rumah-rumah liar yang menjadi salah satu penghalang dari bangunan tersebut ya, sehingga harus dilakukan penggusuran. Dan di sebelah kanan kita ini menuju ke Tanjung Priuk ya, teman-teman. Dan di sini masih ada barier-barier untuk pengalihan ataupun rekayasa arus lalu lintas. Dan rumah ataupun bangunan yang warna hijau di bawah tol itu merupakan rumah ibadah umat Islam ya, ataupun Masjid Babah Alun, teman-teman. Dan saat ini bariernya baru berbentuk tulang-tulang aja ya, teman-teman, belum dilakukan pengecoran. Dan di sini juga nantinya akan langsung ya, jadi exit tol sekaligus pintu masuk tol juga ada di sini ya. Jadi berdekatan ininya, teman-teman, keluar maupun masuk ya. Dan saat ini juga pintu masuk tol, entahlah ini tol pintu masuk tol Babah Alun ataupun Warakas ataupun Papanggo ya, ini belum ada namanya juga. Kita menunggu saja ini beberapa bulan ataupun pekan ke depannya ini akan apa namanya pintu keluar maupun pintu masuk dari tol di depan kita ini. Dan saat ini pintu ataupun dudukan pintu tolnya sudah mulai ada ya, teman-teman, sudah mulai terinstall. Dan di sini sepertinya sudah tidak ada pemancangan spoon pel lagi ataupun paku bumi ya sebagai dudukan dari girder tersebut. Mungkin nanti akan ada rangkaian bangunan ataupun rangkaian batu-batu alam yang nantinya berfungsi untuk penyangga dari girder beton yang akan tersambung dari atas menuju ke bawah. Dan di depan kita ini adalah empang-empang ya.
empang-empang warga sekitar sini yang dimanfaatkan ya, lahan-lahan kosong. Dan ini lahan-lahan sekitar sini nih adalah milik Pemprov DKI Jakarta ya teman-teman, yang diolah secara mandiri oleh masyarakat sekitar sini. Cuma di sini subhanallah kotor sekali teman-teman, kalau kita lihat banyak sekali sampah-sampah ya. Ini salah satu contoh buruk teman-teman, membuang sampah ke sungai ataupun ke waduk. Dan yes, ini ada salah satu warga yang membuang sampahnya. Ini sini ya, caranya ini salah ya, karena dia membuang sampah ke reservoir ataupun waduk. Cuma dia membuangnya itu di atas alat ataupun median yang sudah disediakan ya dari Dinas Lingkungan Hidup untuk diangkat pastinya. Cuma tetap salah juga ya, kenapa dia membuang di sini, karena seyogyanya ini waduk ini bukan tempat sampah ya. Ini mudah-mudahan masyarakat kita semakin sadar ya, bahwa kalau kita membuang sampah ataupun limbah kita ke danau, ke sungai, itu sama saja kita cari penyakit ya. Karena dengan kita membuang sampah ataupun kotoran di waduk, maka air tersebut itu akan menjadi kotor, sehingga ketika air tersebut meresap ke dalam tanah dan air tanah itu kita manfaatkan ya melalui sumur ataupun bor ya, sumur bor, itu air tersebut sudah tercemar oleh limbah. Kalian yang masih suka membuang sampahnya di sembarang tempat ya, jadi jangan dilakukan lagi teman-teman. Dan jalur ini nantinya akan ada mega proyek juga ya, namanya Ecopark Tourism Danau Cincin, yang menjadi salah satu mega proyek proyek strategi daerah milik Pemprov DKI Jakarta, yang rencananya dilakukan itu dari tahun 2019 teman-teman. Cuma kita dihempas namanya Covid ya di tahun 2020 2021, sehingga banyak proyek strategi nasional ataupun proyek strategi daerah pun itu terpaksa dipending pembangunannya teman-teman. Untuk penanganan Covid ya, ataupun anggarannya dibagi dua, untuk kesehatan dan untuk pembangunan pastinya. Dan semoga saja pembangunan yang ada di sekitar Jakarta Utara ini cepat selesai ya, cepat rampung, sehingga stadion yang mewah ini di depan kita ini aksesnya bisa semakin nyaman, dan supporter yang akan datang ke tempatnya juga pastinya lebih aman ya, dengan fasilitas yang lengkap pastinya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.